Ya pemirsa, selamat sore. Ya, kita mulai lagi. Hari ini hari Ahad, tanggal 5 Januari 2025. Ya, sore ini dalam Chatterbox saya pengen mengawali dengan membantah keras ya pernyataan Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed ya. Dalam sebuah wawancara dengan iNews ya, beliau mengatakan PDIP itu adalah partai arogan. Dan itu terus diekokan oleh Ade Armando. Dua-duanya saya anggap masih teman saya, cuman karena makin lama makin toksik, jadinya saya memutuskan untuk meng-cut off pertemanan saya dengan dua orang itu. Entah kenapa saya kok lebih percaya dengan orang yang sejak pertama kali PDIP itu didirikan setelah peristiwa Kuda Tuli, kudeta 27 Juli 96 ya. Dan mereka yang pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ketika PDIP keluar sebagai pemenang pemilu pertama kali di tahun 99 ya. Entah kenapa saya kok masih lebih percaya omongan mereka. Omongan mereka yang sejak day one, hari pertama mereka ini membersamai PDIP bersama Ibu Megawati Soekarno Putri ketika PDIP pertama kali didirikan, awalnya sebagai breakaway grup dari PDI yang dibajak oleh Suryadi ya. PDIP yang dibajak Suryadi atas suruhan Soeharto waktu itu agar PDI itu tidak bersuara terlalu kritis kepada pemerintahan Pak Harto ketika itu ya, pemerintah Presiden Soeharto kala itu. Nah, entah kenapa kok saya lebih percaya dengan mereka yang sudah dari hari pertama menjadi kader, bahkan menjadi pengurus dari PDI Perjuangan sejak PDIP itu pertama kali berdiri, dan termasuk mereka yang pernah menjadi anggota, mereka yang pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI di tahun 1999 sebelum pergantian milenium ya, dari fraksi PDIP. Entah kenapa saya lebih percaya itu. Sebagian masih ada di tengah-tengah kita. Sebagian yang masih ada di tengah-tengah kita masih membersamai PDI Perjuangan. Sebagian lagi sudah tidak lagi. Ada yang memang sudah wafat dan ada yang memang sudah lama meninggalkan PDI Perjuangan. Contohnya Kwik Kian Gi. Kwik Kian Gi itu pertama kali terpilih sebagai anggota DPR dan MPR dari PDI Perjuangan tahun 99. Kemudian berapa tahun kemudian keluar dari PDIP. Tapi ada juga beberapa tokoh-tokoh PDIP yang pertama kali terpilih menjadi anggota DPR ketika PDI Perjuangan memenangkan pemilu pertama di era reformasi di tahun 99. Itu masih ada yang bersama dengan PDI Perjuangan. Salah satunya adalah yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Gubernur Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung atau Mas Pram. Beliau itu kan adalah salah satu dari sekian banyak anggota DPR dari PDI Perjuangan yang pertama kali terpilih mewakili PDIP di DPR tahun 99 untuk periode sampai tahun 2004 kala itu. Dan mereka yang pertama terpilih di tahun 2004 sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan pada waktu itu adalah pemilu kedua di era reformasi. Ya. Anda boleh tanya kepada mereka yang terpilih pertama kali sebagai anggota DPR di pemilu 2004
pemilu 99, pemilu 2004. Ketika baru pertama kali bergabung dengan PDIP dan terpilih sebagai anggota DPR dari partai itu. Coba tanya, apakah PDIP itu termasuk partai arogan apa enggak? Nah, yang terpilih dari angkatan DPR 2004-2009, yang pertama kali kepilih itu ada nama Pak Ganjar Pranowo, ada nama Rieke Diah Pitaloka, ya kan? Ada nama Rieke Diah Pitaloka, ada sejumlah nama lain pokoknya. Yang baru pertama terpilih mau menjadi anggota DPR fraksi PDI Perjuangan di pemilu 2024 di DPR. Dan tanyakan saja kepada yang baru pertama kepilih jadi anggota DPR di pemilu tahun 99 dari PDIP. Itulah orang yang lebih pantas didengar omongannya daripada omongan longor sampah macam omongannya Sylvester Matutina, apalagi omongannya Ade Armando yang katanya logika Ade Armando. Selalu kasih disclaimer, video ini khusus yang punya logika. Bagi yang gak punya logika, skip aja katanya. Lah, ya kan? Bagi yang gak punya logika, skip aja. Jadi seakan-akan logika yang benar itu adalah logikanya Ade Armando. Sementara logika seorang saya, James Windsor, itu salah. Ini kan gak lucu kalau hanya logika Ade Armando aja yang dianggap benar. Sementara logika yang lain, logika Denny Siregar, logika Eko Kuntadi, logika saya, logika Novi Bule, logika siapa itu? Rahma Bajeber, ya, orang Hanura itu, Rahma Bajeber. Ya. Logika mereka yang kritis terhadap mantan Presiden Jokowi itu adalah logika yang salah. Ini yang menurut saya harus diperbaiki gitu loh. Nggak bisa kita hanya matok dengan logika Ade Armando. Kalau yang nggak ikut logika Ade Armando dianggap nggak berlogika, skip aja. Memang lu siapa? Emangnya lu siapa? Emangnya lu penentu logika di negara ini? Enggak kan? Logika yang benar adalah logika yang didasari oleh logika akal sehat. Jadi bukan berarti kalau kita menggugat, men-challenge, membantah, mendinai logika Ade Armando, lantas kita digelar sebagai orang yang gak berlogika. Lantas kita gak boleh mengikuti logikanya misal seorang Rocky Gerung. Nah ini kan lucu kalau seperti ini. Jadi seakan-akan hanya Ade Armando saja manusia yang paling berlogika di Republik Indonesia ini. Ini gak benar teman-teman. Sementara yang lain-lain tidak berlogika. Adiana Pitupulu tidak berlogika. Masinton Pasaribu tidak berlogika. Bu Megawati Soekarno Putri tidak berlogika. Guntur Soekarno Putra tidak berlogika. Emang lu siapa menilai seseorang itu berlogika apa enggak? Lucu gitu loh. Giliran pendukung PDIP tidak berlogika, simpatisan PDIP tidak berlogika, kader PDIP tidak berlogika. Kalau saya ketemu itu orang Ade Armando itu, mendingan dipukulin lagi dah. Nah, kayak wajar waktu itu Ade Armando itu dipukulin sama orang-orang sampai masuk rumah sakit Siloam Semanggi. Wajar kalau dia dipukulin. Lah memang dia mulutnya udah busuk kayak begitu kok. Sama agama Islam aja busuk kayak seperti itu Ade Armando. Apalagi sama orang Minang. Sama orang Minang mulutnya aja udah busuk seperti itu. Apalagi sama agama Islam. Apalagi sama orang-orang yang notabene merupakan, oh ini ada tasyakuran rumah baru.
Saya silent dulu ya. Enak. Ah, ada tasyakuran rumah baru di belakang sebelah. Maka tadi saya silent bentar. Gak enak. Karena masalahnya ibu-ibu itu ada bapak-bapaknya juga. Kebetulan adalah orang-orang yang anti PDIP gitu. Jadi nggak enak saya. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya boleh bilang, saya boleh kasih tahu baik-baik ya sama Anda semua ya. Adalah wajar gitu loh kalau Ade Armando itu sampai dipukulin seperti itu. Iyalah. Mulutnya aja busuk seperti itu kok. Sama agama Islam aja mulutnya busuk, apalagi sama orang lain. Yang mukulin siapa ya Armando itu? Orang-orang yang menganut Islam secara kafah, yang dihujat, dicaci maki, dilabeli apa itu segala macam oleh Ade Armando. Tadinya saya tuh sempat bersetuju dengan statementnya Ade Armando itu. Cuma ketika saya berpikir, ini orang udah mulai gak beres nih, udah mulai gak benar ini, ya kan? Udah saya tinggalin. Tahu nggak yang menyebabkan Ade Armando itu oleng? Itu adalah suap dari Abu Janda. Suap dari Abu Janda, yes. Suap penyuapan dari Abu Janda al-Bollywoodi atau Permadi Arya. Permadi Arya ini kan sebenarnya orang yang dedengkotnya pro-Zionis di sini, dedengkotnya kaum pro-Israel di sini, selain Monique Rijkers. Ya, dedengkotnya apa namanya? Dedengkotnya pro-Israel di sini. Nah, Permadi Arya itu oleng karena gini. Ketika dulu beliau itu dipolisikan oleh almarhum Ustadz Maher At-Twalibi atau Ustadz Sony Eranata ya, tentang masalah ya penodaan agama lah, penistaan agama lah ya. Masuk penjara kan dia itu. Nggak ada satupun pendukung Jokowi yang berusaha ngebebasin dia. Dan yang ngebebasin dia itu adalah Sufmi Dasko, orang Gerindra. Makanya dia jadi merasa punya imbalan gitu loh untuk mendukung Prabowo di 2024. Apalagi dia kan, mohon maaf lahir dan batin gitu ya, dedengkotnya pro Israel di sini. Beliau agak dukung Pak Ganjar dan Pak Anies itu kan gara-gara baik Pak Ganjar dan Pak Anies ini kan memiliki platform yang serupa tapi tak sama. Serupanya dalam hal mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan sikap anti-Zionismenya yang kafah dan konsisten itu. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Permadi Arya. Nah, Permadi Arya alias Abu Janda ini percaya dengan dukung Prabowo jadi presiden. Berarti Prabowo ini akan membelokkan Indonesia menjadi pro dan lunak kepada Israel. Sayangnya saya bilang, ketika Menteri Luar Negeri kita sekarang Pak Sugiono mengatakan bahwa Indonesia akan meneruskan perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina sampai akhir hayat, disitulah mungkin jangan-jangan Permadi Arya atau alias Abu Janda udah mulai rada ada gimana gitu. Tapi jujur beliau nih memang sekarang ini rada makin kesini makin oleng gitu loh. Nah, saya tahu penyebabnya apa. Saya cerita biar teman-teman tahu. Dalam satu penuturan dengan Mbok Niluh Jelantik yang sekarang senator atau anggota DPD RI dari Bali ya, untuk 2024-2029, dan Vera Kurniawati Auki, senior saya. Beliau mengatakan begini dalam satu penuturan dengan
Mak Vera atau Mbak Vera saya manggil ya, Mak Vera sih lebih tepatnya. Mak Vera dia bilang kayak gini, udah Ver, percuma gitu kan, lu ngebela ini nggak ada gunanya, ya kan gue capek gak ada ini gitu kan. Bahkan si Vera ini sampai ditawarin sama si Permadi iming-iming apalah gitu, iming-iming ya misalkan jabatan komisaris, jabatan apa, bahkan ditawarin untuk menjadi konsuler jenderal ya, ngurusin KJRI gitu kan, atau pejabat di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang sana. Tapi dia nggak mau ya. Itu saat dengan percakapannya dia mengaku udah capek, udah lelah gitu loh, udah udah nggak mau lagi gitu loh. Dan di satu obrolan dengan Nilo Jelantik ya, beliau ngaku bahwa ya alasannya beliau oleng dalam tanda kutip itu adalah ya karena himpitan ekonomi biar dapur tetap ngebul, biar istri tetap bisa tampil oke dan sebagainya. Disindir sama netizen kan, oh istri spek blasteran berarti ya memang duit harus lebih. Kita tahu sendiri Winona Risa itu kan adalah orang blasteran, model. Beliau ini model iya, aktris iya, ya itulah pokoknya Winona Risa istrinya kan gitu. Jadi memang istrinya blasteran, kemudian ya gitu deh. Bener gak? Iya. Jadi ini berdasarkan penuturan beliau dengan Nilo Jelantik. Sayang sih, kita mengerti kondisi ekonomi beliau tuh seperti apa gitu. Apalagi kan Permadi Arya ini kan kalau boleh saya bilang kan nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya pekerjaan yang berpenghasilan tetap gitu loh. Iya, dia ngandelin duit bininya kan punya bisnis, Winona itu kan punya bisnis, atau saya nggak tahu lah dia punya bisnis atau apa tuh, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu lah gitu, saya nggak tahu pasti gitu. Bisnisnya seperti apa, saya nggak tahu apa dia punya bisnis atau dia nggak gawe apa gimana, saya nggak tahu dan memilih untuk no comment at all lah kalau untuk masalah pribadinya beliau. Tapi ya oke lah, saya mengiyakan statementnya Nilo Jelantik dan Vera Kurniawati atau Vera Aoki ya. Oke lah gitu. Saya bilang oke lah, saya ngerti, saya paham kalau memang karena masalah ekonomi membuat beliau jadi oleng seperti itu. Oke lah gitu. Tapi bukan berarti harus menjual kedaulatan, harga dirian bangsa Indonesia ini kepada orang yang udah melanggar HAM. Skandal korupsinya banyak banget di masa Orba dan seterusnya. Dan ini kan kejadian. Mereka yang milih Prabowo Gibran ini kan mayoritas adalah orang-orang yang sebenarnya tidak milih Prabowo. Karena mereka melihat Gibran ada dipasangkan bersama Prabowo, akhirnya jadi kepilih. Dan saya yakin mereka pun terpaksa, karena no other choice, gak ada pilihan lain. Kalau Gibran dipasangkan dengan Anies, pasti akan all out Anies. Yang menang siapa? Anies Baswedan. Dan yang milih Anies Gibran pun juga bukan orang yang melihat Aniesnya, pasti ngelihat Gibrannya. Apalagi kalau seandainya Gibran dirapatkan ke Ganjar Pranowo,
ya pasti akan all out Ganjar. Tapi bukan berarti yang menang, kalau Pak Ganjar yang menang itu karena faktor pendukungnya Pak Ganjar tulen. No. Tapi karena pendukung Jokowi yang pindah ke sana. Anang lihat Gibran, bukan lihat Ganjar. Pasti. Dan alhamdulillah, baik Anies maupun Ganjar diselamatkan oleh Allah. Gitu loh. Karena pasti akan timbul pergolakan yang panas. Kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar, Ganjar presiden, Gibran wakil presiden, panas. Makanya untunglah Gibran dipasangkan dengan Prabowo, ya kan? Jadi ya Gibrannya ya seperti itu, orangnya ya agak rada-rada O2N. Prabowo-nya juga udah aki-aki, udah tua, gampang amnesia gitu loh. Ibaratnya tuh udah reot gitu loh. Udah reot. Udah reot, Prabowo itu udah reot. Udah masa berlakunya udah habis gitu. Udah habis gitu. Udah expired sebenarnya. Udah barang kadaluarsa gitu. Tapi ya karena beliau memang orangnya ambisius banget, pengen jadi presiden ya sudah, no other choice. Tapi dengan terpilihnya Prabowo jadi presiden ini, kita jadi terbuka gitu loh. Siapa topengnya Permadi Arya itu yang dulu pernah mengolok-olok, mencaci, ya bukan mengolok-olok sih, memparodikan, mensatirkan Prabowo yang saking ngebetnya pengen jadi presiden, lalu kemudian berbalik arah mendukung Prabowo jadi presiden. Pun begitu juga berlaku untuk Haikal Hasan Albaras ya. Ya itulah, namanya orang kepengen jabatan, namanya orang kepengen tenar, namanya orang kepengen bertahan hidup, ya semua cara dilakuin gitu. Makanya saya tahu sebenarnya kehadiran dari beberapa orang-orang teman saya yang pura-pura dukung Ganjar, padahal sebenarnya adalah orang suruhan Jokowi untuk menggembosi Ganjar, itu saya udah duga. Kayak saya lihat status WA-nya Sami Amalia, teman saya. Loh kok kenapa dia merapat ke Norman, Silvester, dan dedengkot Yanes, dan dedengkot yang ke Prabowo Gibran. Bahkan dia bikin di Pilgub Jakarta Sekber Ridwan Kamil Nusantara. Ternyata dia pengen jadi komisaris. Didi Budiono juga sama. Dia pura-pura ya aja dukung Ganjar, tapi pada setelah Pilpres ya kan nggak bersemangat untuk men-challenge ya. Ya udah. Tiba-tiba pas Pilkada nongol di panggungnya Ridwan Kamil Suswono, ya gimana ya? Saya bingung sendiri ya. Ya udah aja saya bilang mah. Udah aja saya bilang mah. Udah aja saya tahu nih. Apalagi kan Didi Budiono ini kan masih komisaris di Pelindo. Saya tahu, bukan tahu lagi, tahu banget ya. Dan ternyata itu sengaja dihadirkan untuk gembosin suara Ganjar. Saya tahu banget itu. Mereka ini ada oleng akhirnya kan, oleng. Gitu. Kayak saya bilang di 2029 nanti PDIP harus memasangkan sosok yang atau
menaikkan ke atas panggung sosok yang kokoh gitu loh. Yang digembosin aja tuh nggak bisa. Kenapa saya katakan saya all out Pramono Anung buat 2029 nanti? Ya karena lihat sendirilah, selama Pilgub Jakarta, sosok Mas Pram itu kan mendapat sentimen positif dari masyarakat. Mas Pram ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Walaupun beliau tidak sepopuler Rano Karno, calon wakil gubernur atau wakil gubernur terpilih sekarang. Jangan. Tapi kan beliau karena pembawaannya lebih tenang, demeanernya lebih kalem, tutur katanya lebih halus, lebih santun, ya kan? Tutur katanya lebih halus. Itu yang menyebabkan beliau mendapat simpati dari masyarakat gitu. Makanya ya udah, akhirnya orang jadi simpati sama Mas Pram dan nyaris tidak ada sentimen negatif ya terhadap ya. Makanya kokoh ketika kemarin ada upaya untuk menggembosi Mas Pram Bang Dul, ya, ada upaya untuk menggembosi Mas Pram Bang Dul, nggak bisa. Bahkan ada niat untuk men-challenge hasil Pilgub Jakarta ke MK yang memenangkan Mas Pram Bang Dul, nggak bisa. Pertama karena ada permintaan dari Presiden Prabowo untuk tidak men-challenge gugatan itu. Karena memang diakui Mas Pram Bang Dul ini menangnya fair and square gitu loh. Lalu kemudian aglomerasi Jakarta ini juga nggak jelas ini masa depannya bagaimana. Kan aglomerasi wilayah Jakarta ini kan dipimpin oleh Wapres Gibran. Nggak jelas gimana kelanjutannya. PKS juga sudah menyatakan tak beroposisi dengan kegubernuran Mas Pram Bang Dul di Jakarta. Oke. Jadi Mas Pram ini sosok kokoh gitu loh. Orang yang pertama kepilih dari PDIP duduk di DPR tahun 99. Lalu kemudian pernah jadi wakil ketua DPR bersama Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR 2009-2014. Kemudian jadi sekretaris kabinet dalam kapasitas pejabat staf menteri ya, eselon 1, bukan diturunkan di bawah Kementerian Setnek. Nah, jadi kalau saya boleh bilang ya Mas Pram ini kokoh, bisa untuk dipasangkan atau dimajukan oleh PDI Perjuangan di 2029. Modal tambahannya adalah kerja di Jakartanya bagus. Dan kebijakan beliau selama menjabat gubernur Jakarta ini dapat sentimen positif yang berkelanjutan di masyarakat. Ah itu yakin saya insya Allah Mas Pram Mas Pram bisa mendapat desakan dari publik untuk dicapreskan di 2029 nanti. Karena kan capres ini kan persyaratan pencalonannya kan sudah 0%. Nah tadi pagi saya ketika mampir di TikTok Imamia itu saya juga mendoakan mudah-mudahan Partai Perubahan itu juga bisa lolos sebagai peserta pemilu di 2029. Tinggal ikuti bagaimana prosesnya, terutama proses verifikasi KPU-nya. Kalau lolos verifikasi KPU, dinyatakan sebagai peserta pemilu, bisa untuk calonkan Anies Baswedan di 2029 nanti. Jadinya Pilpres 2029 ini adalah bursa pasar bebas capres-capres. Publik disuguhkan dengan banyak pilihan. Ini ibarat supermarket ya. Pilpres 2029 ini supermarket politik, dimana banyak produk-produk yang dijual.
bukan lagi minimarket dan supermarket, bukan lagi supermarket, mall politik. Banyak barang-barang yang dijual, dari yang mulai barang biasa aja sampai barang branded. Supermarket, the mall pula, bukan mall lagi ternyata, super mall kayak di Karawaci sana, Karawaci Tangerang. Saya pernah ke sana kebetulan. Jadi Pilpres 2029 ini super mall politik. Super mall politik yang menjual berbagai produk. Dari produk yang biasa saja sampai produk yang branded. Dari produk yang kualitasnya biasa aja sampai yang kualitasnya top Marco top, Jeep Marco Jeep. Jadi nggak apa-apa Prabowo kalau maju lagi tanding lawan Gibran misalkan. Tanding lawan Gibran, lawan Pramono Anung, lawan Zulkifli Hasan, lawan Caimin, lawan Anies Baswedan, lawan Yusril Iza Mahendra, lawan Said Iqbal, lawan Ridwan Kamil misalkan. Lawan Ridwan Kamil atau Airlangga Hartarto atau Bahlil mungkin, kita nggak tahu ya. Mungkin misalnya sih Ridwan Kamil. Lawan Ridwan Kamil, lawan siapa nanti akan bertarung di Pilpres 2029 nanti. Ini super mall jadinya, super mall politik. Ya, super mall politik yang menjual berbagai produk. Produk yang berkualitas biasa aja sampai produk yang berkualitas dunia. Ya. Publik tinggal memilih membeli produk yang mana untuk digunakan. Sama halnya nanti Pilpres 2029 publik tinggal memilih siapa yang produk mana yang dirasa berkualitas dunia untuk memimpin Indonesia, atau masih memilih produk yang kualitasnya biasa-biasa saja bahkan meragukan. Itu. Jadi kalau mau membuktikan PDIP partai arogan, saya rasa lebih baik tanya dengan orang yang sejak hari pertama bersama Ibu Megawati membesarkan PDI Perjuangan, dan orang-orang yang baru pertama kali terpilih jadi anggota DPR, baik itu di pemilu pertama setelah reformasi tahun 99 maupun pemilu kedua setelah reformasi di tahun 2004. Itu Anda akan mendapat jawaban dari pertanyaan PDIP partai arogan atau tidak. Kalau saya menilainya PDIP tidak arogan. PDIP lebih menerapkan politik yang berprinsip dan berpendirian yang jelas. Makanya disegani dan dihormati oleh banyak kalangan. Mungkin ini aja yang bisa saya share untuk sore ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Selamat sore dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan.